Dua. Bebas. Oke, sekarang lagi aku I24 bersama empat temanku di depan sekretariat KMPN mau mewawancarai satu masa KMPN. Mungkin apa ya? Boleh perkenalan dulu. Kenalan dulu. Mungkin dari I24 lu ya. Oh, boleh. Kenali, aku Putu Radia Diaksanjel Arimbawa, I24 032. Boleh ada formatnya nggak? Oh. Kenalan nama panggilan aja. Oh, kalau gue pengen tahu asal daerah sama SMA, boleh nggak? Boleh. Tambah asal daerah sama SMA ya? Oke, asal daerah. Kayak sama hobi dah. Oke. Biar lama aja, biar panjang. Oke, boleh. Oke, mungkin dari aku yang tadi Putu Radia Diaksanjel Arimbawa, panggilnya Radia dari I24 032. Aku dari Jakarta Utara. SMA-nya di Smak 5 Penabur. Oh, Smak 5. Smak 5 itu mana? GS? Di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Terus mungkin hobinya aku akhir-akhir ini nge-game aja. Mungkin lanjut. Oke, perkenalan Master, nama aku Jevon Lee, biasa dipanggil Jevon boleh. NIM aku 005, aku asal dari Jakarta Barat, dari Dian Harapan. Hobi belakangan ini main basket sama main game. Lanjut. Oke, perkenalin Master, nama aku Kevin Malapahlevi, dipanggilnya Kevin. NIM-nya 1362404, asal daerah dari Palembang, SMA-nya SMA Negeri 1 Palembang. Untuk hobi menggambar sama main game. Boleh lanjut. Perkenalkan Master, nama saya Dipa Sembada, biasa dipanggil Dipa. Asal daerah saya dari Kota Depok, Jawa Barat. Asal SMA IT Nurul Fikri. Terus kalau hobi saya suka olahraga, 3D design sama sepedaan. Halo, perkenalkan Master, nama aku Rafael Warana Kezi Sumalang dari Jakarta, SMA di Fonsvite 1. Terus hobinya sekarang lagi suka nonton film, nonton apa. Nurul Fikri kenal Hanif berarti sebelumnya? Kenapa? Tahu Hanif nggak? Angkatan gua. Hanif Imran Sesarian. Nggak tahu deh ya. Kenapa emang? Dia SMA Nurul Fikri. Iya. Kalau nggak salah sih. Kan Nurul Fikri banyak namanya. Oh, oke. Gua perkenalan ya. Oke. Halo, nama gua Zevanya Bimartono Putra, biasa dipanggil Zeva. AE22, NIM gua 093. Gua asal daerah dari Jakarta. SMA-nya ACS Jakarta atau Tiara Bangsa lah kalau orang-orang tahu. Hobi gua apa ya? Paling hobi gua basket sih. Basket. Itu aja sih. Oke, tadi jadi mungkin Sorry, bentar. Oke. Halo, Cil. Halo. Lanjut. Kira-kira nih Master, spill jabatannya dong kalau di KMPN tuh megang posisi apa sih? Oke, gua tahun ini memegang jabatan koordinator BSO. So, ya, koordinator BSO. Langsung lanjut ke sesi tanya jawab aja kali ya. Boleh? Boleh. Oke, sok. Duluan. nunjuk lah. Oh, ya udah. Aku duluan deh, Master. Kira-kira apa yang menginspirasi Master buat masuk atau mau ngambil jabatan sebagai koordinator BSO gitu? Apa motivasinya? Oh, motivasi jadi core BSO ya? Sebenarnya awalnya itu backgroundnya gue adalah staff koordinator BSO tahun sebelumnya. Satu-satunya, gue doang staffnya gitu. Jadi kayak ada apa ya, kalau dibilang moral juga enggak juga sih, karena emang gue tertarik juga. Tapi awalnya gue jadi staff BSO itu salah daftar gue. Gue tuh waktu awal gue kira tuh oprek untuk masuk BSO-nya gitu. Terus kayak gue daftar aja, pas
pengumuman gue doang tuh, nama gue doang yang ada di staff BSO, dan ternyata itu untuk bagian core BSO-nya, jadi ngurusin semuanya gitu. Tapi ya karena kerjanya juga nggak terlalu banyak dan emang apa ya, waktu itu kan concernnya cuman AIS kan, baru AIS sama IAA, Aruna belum ada, jadi gue emang banyak hands on gitu ngurusin perkembangan AIS, IAA, jadi gue lumayan ngerti lah tentang seluk beluknya. Dan waktu itu gue juga gua dan core BSO sebelumnya ya, si Jovian Oliver, itu kami yang membuat bukan ADART sih, kami yang membuat dokumen basis yang mengatur gimana AIAA dan AIS itu berjalan di KMPN. Itu kami yang buat dokumennya. Jadi bisa dibilang di angkatan gua yang paling ngerti lah untuk urusan dokumen basisnya itu, makanya gue yang ngurusin gitu. Oke. Mungkin aku mau nambah pertanyaan mungkin. Kan tadi BSO tuh yang baru-baru ini Aruna. Ya. Nah itu udah ada rencananya atau udah ada prokernya yang bakal berjalan mungkin buat I24 bisa ikut? Oh, oke. Ya, sebenarnya prokernya udah ada, sedang dipersiapkan. Yang paling deket itu sebenarnya nggak tahu sih, gue udah boleh spill atau belum, tapi ntar minggu ini bakal ada sekolah sosmas. Ya, sekolah sosmas ini fokusnya tuh untuk anak 24, mempersiapkan nanti ketika Aruna ada project itu biar kalian udah siap lah ibaratnya untuk terjun gitu. Nah, dalam minggu ini bakal ada sekolah sosmas, jadi paling nanti bentar, sekalian nanya deh. Kalian Jumat ada CL jam berapa? Jumat CL jam 1 sampai jam setengah 4. Oh, 1 sampai setengah 4. Ada di jadwal. Ya, oke. Soalnya rencananya hari Jumat, sekolah sosmas. Gitu, sekolah sosmas hari Jumat. Mungkin setelah CL, gue juga belum tahu. Harusnya setelah CL. Jadi nanti yang akan dibahas tuh bakal mengundang narasumber. Nah, jadi ibaratnya kita mempersiapkan gimana sih cara melakukan sosmas yang baik, mulai dari analkodnya seperti apa, lalu pelaksanaannya seperti apa, biar tepat sasaran dan tepat guna gitu. Jadi proyek pertamanya itu. Tapi nanti ke depannya Aruna ini idenya adalah project base. Jadi nanti walaupun ada tim sendiri, ya kan ini BSO ya, jadi mereka punya tim sendiri, tapi nanti ketika mempersiapkan acaranya bakal narik-narik orang, kayak mirip kepanitiaan lah itu, mirip-mirip apa mungkin ya, wisok atau apapun itulah. Jadi nanti kalau ada mau acara, oprek lagi siapa yang mau jadi staff gitu. Mempersiapkan, pengennya sih tahun ini kita pengennya ke desa ya. Cuman kalau sekarang KMPN itu kan kemarin kerjasama sama KM ITB untuk mencari desa gitu. Nah, ini setelah dapat perkembangan itu akan kita lihat dulu apakah cocok dengan apa yang mau kita bawakan, apa yang bisa kita bantu gitu. Setelah itu baru deh kita rancang programnya mau ngapain. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Lanjut saja. Bebas, mau nanya apapun. Ini deh boleh. Mungkin nggak berkaitan sama Dipa BSO. itu ya? Dipa. Mungkin nggak berkaitan sama BSO. Oh, Tapi apa? mau nanya pendapat aja. Impresi pertama ke AE24 ini apa? Waduh. Impresi pertama ya? Iya. Jujur gue jarang interaksi sama kalian sih. Interaksi gue sama anak AE24 tuh pertama-tama waktu sekolah keamanan. Adalah member dari kalian yang ikut sekolah keamanan gitu. Karena sebelumnya gue belum beneran nggak tahu anak AE24. Impresi gue sih ya apa ya, mungkin kalau bisa dibilang berani aja sih. Kalian gue lihat ya. Cuman waktu kemarin interaksi malam swasta, apa ya, mungkin ini sih yang jadi concernnya, salah satu concern gue adalah tentang kepedulian angkatan aja sih gitu. Gue kemarin sempat ngobrol sama beberapa orang AE24, gue ajak ngobrol terkait masalah
apa ya, identitas angkatan. Nah, banyak yang masih belum ngerti, masih belum, bahkan ada salah satu orang yang gue tanyain milih salah satu pilihan tapi nggak dibaca dulu tuh ininya artinya apa segala macam seluk-beluknya. Jadi pas gue tanyain juga angong-angong aja gitu. Jadi paling kalau boleh saran tingkatin lagi kebersamaannya, mau itu acara mau bikin makrab kek, mau bikin olahraga bareng, mau bikin apa bareng gitu, itu bebas aja, yang penting keakrabannya harus lebih ditingkatkan aja gitu, karena akan kebawa nanti sampai kepanitiaan gitu, karena kan ini kalian kan akan megang KMPN nih setelah ini gitu. Tadi siapa nama lu? Sorry. Rafa, oh ya Rafael, Kevin, Radia, Jevon. Lagi ya. Master mungkin mau nanya soal, Boleh. mungkin mau nanya soal AIS. Nah, Oke. katanya kemarin itu waktu seminar Master ada rencana gitu untuk AIS setiap tahun gitu kan, kalau nggak salah. Nah itu mau nanya sebenarnya kalau dalam penyelenggaraan AIS itu apa aja sih yang harus dipersiapin dan kenapa ada muncul ide untuk diadakan setahun sekali dari sebelumnya 2 tahun sekali? Oke. Ya. Kalau ngomongin AIS, sebenarnya AIS itu kan acaranya sebelumnya kan memang rutin 2 tahun sekali. Nah, kenapa kok AIS ini menjadi salah satu nilai yang penting gitu? Karena AIS ini bisa dibilang apa ya, acara paling besarnya KMPN lah. Jadi ini kan seminar yang mengenalkan dunia dirgantara ke masa luar kan, gitu. Nah, waktu itu pengennya diadain setiap tahun karena memang sangat menjanjikan gitu, karena tiap tahun ada aja yang bisa dipamerkan gitu. Yang pertama untuk apa ya, membuat orang luar tuh tahu sebenarnya ada loh dirgantara S1 di Indonesia gitu. Yang kedua, kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kayak kemarin kan yang datang Boeing, ada Tusas. Nah, harapannya dari situ bisa kayak kerjasamanya itu setelah dari AIS bisa lanjut lagi, apakah itu beasiswa atau apa gitu-gitu, atau lowongan kerja atau apapun itulah. Yang ketiga, waktu itu kami mikirnya visible karena dapat dukungan dari prodi dan juga ikatan alumni, karena kan ini kan karir base banget kan, jadi untuk proposal sponsor dan lain-lain itu lebih gampang dapatnya, makanya waktu itu mikirnya visible gitu. Paling itu sih utamanya. Kalau mau nanya pendapat nih, kalau misalnya AIS kan tadi 2 tahun sekali, yang di Bandung kayak tetap aja 2 tahun sekali, tapi yang kayak diantaranya tuh diisi kayak AIS-nya muter ke Pulau Jawa atau kemana gitu, itu menurutnya bisa nggak? Oke. Kalau untuk itu, nah sebenarnya secara visi ke depan pengennya kayak gitu. Jadi pengennya sebenarnya tetap setahun sekali, cuman ada pre-eventnya. Nah pre-eventnya itu sih kalau kami waktu itu mikirnya baru di Bandung aja, tapi kayak SMA misalkan, kayak SMA di sekitar Bandung bikin pre-event. Kalau untuk keliling Jawa kayaknya akomodasinya terlalu besar ya, ongkos akomodasinya kayaknya nggak nutup sih gitu. Jadi mungkin kalau mau dikembangkan, tapi ide yang bagus. Kalau memang misalkan visible di kepengurusan 2-3 atau bahkan kalian nanti, ya nggak apa-apa kalau misalkan itu visible gitu. Itu ide yang bagus juga. Tapi untuk sekarang kayaknya belum bisa. Mungkin aku mau nanya ya Boleh. tentang, kan tadi ada IA juga. Nah, itu aku masih kurang nangkap Ya. programnya tuh kayak gimana sih IA itu. Oke. Nah, sebenarnya IAA itu landasan awalnya adalah ini kenapa tiba-tiba kebuka? Sorry. Oh. IAA itu awalnya adalah student chapter. Nah, ada yang tahu student chapter nggak? Itu kayak itu ya. Apa ya, gimana ya jelasinnya ya? Conference. Ya, conference. Jadi student chapter itu adalah perkumpulan mahasiswa ataupun praktisi di suatu bidang. Kalau dalam hal ini kan bidang teknik dirgantara. Nah, AIA itu sendiri
kalau organisasi yang dari Amerika kan. Ya. Nah, waktu itu kami itu tertarik bikin ini karena benefitnya lumayan banyak. Awalnya jadi benefitnya itu kita bisa mengakses paper dan riset dari luar negeri dari website IAA. Yang kedua, kita bisa mengakses yang namanya conference dengan mahasiswa-mahasiswa di luar negeri yang masih member IAA. Lalu banyak juga kompetisi-kompetisi internal dari IAA itu sendiri yang kita bisa join, mulai dari kompetisi riset, bikin jurnal, atau kompetisi-kompetisi lain. Nah, kalau sekarang IAA yang di ITB ini atau dari KMPN ini sifatnya kan masih uji coba ya, itu masih probation lah bahasanya. Nah, kalau sekarang prokernya itu jujur masih ngawang banget, dalam arti karena kemarin itu yang penting kita udah dapat license-nya dulu, ngejar itunya, baru nanti kita pikirin internalnya mau akan dibawakan seperti apa gitu. Karena sifatnya IAA itu kan ada bayar membership kan. Nah, yang kemarin itu bayar membershipnya itu dibayarin prodi gitu. Nah, kedepannya itu ada beberapa opsi sebenarnya. Apakah kita mau kita mau kayak oprek orang yang mau ikut terus suruh bayar sendiri untuk membershipnya itu, kecuali nanti mungkin ada potongan dari prodi itu gimana, atau kita mau ngadain member, ya udah kita membernya member internal IAA ITB aja, jadi bukan IAA yang bayar ke pusat, jadi nggak usah bayar membership tapi bisa ikut kegiatannya gitu. Itu pasti dipikirin karena ketuanya sekarang mau exchange, jadi masih agak bimbang tuh kepengurusannya akan seperti apa gitu. Tapi intinya sih yang ada di pikiran kami waktu itu, yang penting wadahnya udah ada dulu. Jadi kedepannya kalau mau dikembangkan tuh udah ada wadahnya, jadi tinggal dikembangkan aja ke depannya. Gitu sih. Jadi memang belum ada proker yang dekat-dekat banget gitu. Kalau IAA kayak gitu sekarang. Ada lagi yang mau nanya? Nanya deh, Master. Boleh. Kira-kira nih, kalau kesan yang jadi core BSO itu apa? Core BSO ya. Yang pertama, kalau keluh kesah gue sekarang itu apa ya? Ini sih, gue nggak enak sih bilangnya. Cuman ada beberapa orang yang agak ngilang gitu, yang megang BSO-nya. Jadi gue sebagai koordinator BSO kan, gue kan nggak tahu internal BSO-nya ya sedemikian jauh. Jadi kalau ada apa-apa, itu gue agak susah tuh nge-reach out orang ini gitu. Makanya tadi gue tekanin kan kebersamaan itu ya. Jadi emang ketika kalian megang suatu organisasi kan, kalau misalnya kalian ada hilang-hilangan itu kan akan susah kan. Iya. Nah, jadi paling itu sih yang agak concern di kepengurusan gue. Selain itu paling banyak, mungkin ada beberapa kali yang tabrakan sih acara BSO gitu dengan BPP. Jadi ngasih timelinenya agak muter otak lah. Cuman ya itu masih bisa dihandle lah. Asalkan orang-orangnya ada dan siap kerja, itu mah bukan suatu masalah yang terlalu gimana-gimana banget gitu. Nah, sekarang itu BSO ini sedang ngurusin LPG AIS. Nah, itu juga agak masih on progress lah, belum kelar gitu, LPG AIS. Makanya nih, Boleh. sekarang tuh staff core BSO itu ngurusin kayak staff dalam BSO-nya sendiri atau kayak cuma bantu core aja? Oh, oke. Maksudnya ngurusin staff tuh apa nih? Konteksnya apa dulu nih? Kayak ngebantu double job itu. Oh, Enggak oke. ya? Ya, kalau misalkan sekarang itu staff gue kan cuma 2. Oh, cuma 2. Staff gue cuma 2, karena kan gue sebenarnya bagian ngurusin hubungan doang kan. Kalau yang gue jelasin kemarin di D4 tuh, gue tuh sebenarnya jadi jembatan aja dari BSO yang di luar KMPN dengan BPP KMPN
sebagai yang eksekutifnya ngurusin KMPN lah gitu. Jadi gue nggak terlalu butuh staff banyak. Nah, staffnya itu justru diperluin di BSO-nya itu masing-masing kan, yang ngurusin keberjalanan BSO-nya. Jadi gue nggak punya job sebagai BSO gitu. Tapi gue ngebantuin dalam hal regenerasi kepengurusan. Jadi misalkan di kepengurusan tahun depan nih siapa yang kira-kira mau jadi ketua BSO masing-masing, untuk gue bantu mikirin, misalnya bantu narik-narikin orang lah. Dan juga tadi dokumen basis itu kayak ADART-nya itu gue yang membuat gitu. Jadi gimana nih hubungan kerjasama yang mau diterapin antara BPP dan BSO ini kayak gimana gitu. Itu gue yang atur gitu. Nah, berarti staff nggak terlalu banyak gitu? Enggak, kalau staff KBSO, koordinator BSO nggak banyak. Gue butuh 2 doang itu karena gue cuman fokus ke AYA dan Aruna, karena AIS kan tinggal LPJ kan yang sekarang tahun ini gitu. Jadi LPJ mah gue urus sendiri aman, makanya gue nggak perlu staff. Ada lagi yang mau nanya? Oke, mungkin sama lagi Mas. Baru kan Master awalnya dari staff KBSO dulu baru jadi koordinator BSO. Iya. Nah, sebelum itu mungkin Master ada gak pengalaman ngurus organisasi atau gimana gitu? Oke, sebenarnya gue di ITB itu mungkin gue urutin aja dari awal kali ya. Awal TPB itu gue panitia keamanan TBBK. Terus setelah itu ya keamanan SKM. Setelah itu gua dan komandan pasukan Wisokto 2023. Setelah itu gua wakil koordinator lapangan TBBK. Setelah itu gua sambil magang ini ya, sambil staff KBSO. Setelah itu gua baru nge-BP balik ke KMPN. Dan jadi gue udah puas lah main di luar KMPN. Ya, udah puas. Lagi? Ada. Kalau nggak ada gue nanya terakhir nih. Boleh. Nah, kalian rencananya masing-masing tertariknya kalau di KMPN mau ngapain? Kalau aku tertarik ke pendidikannya. Pendidikan, kedirgantaraan berarti ya. Ya, oke. Atau akademik? Akademik sih. Akademik, berarti internal. Oke, akademik. Kalau aku pribadi, kalau yang pertama kali kayak pikiran tuh pengen masuk DPA. Karena mentorku DPA gitu. Siapa? Yang Bang David. Oh tadi David. Oh, Pak David. Oke. Mungkin kalau aku tertariknya ke rekreasi minat bakat. RMB, oke. Oke. Kalau aku sendiri sebenarnya tertarik sama Aruna, oke. Oke, boleh. IPA. AIS ya. Oke, boleh. Apa ya? Oke, kalau kayak gitu. Ditunggu kontribusi kalian. Oke. Terima kasih. Oke, sekian itu aja dari kami AE24 wawancara ke Master Zevanya. Terima kasih Master. Oke, terima kasih.